Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satgas 115 telah menghentikan petualangan kapal penangkap ikan yang merupakan buruan Interpol. Menyatakan pemerintah Indonesia kini memprakasai pembentukan Multinational Investigation Support Team (MIS) untuk memeriksa kapal tersebut. Ketika ditangkap membawa 28 anak buah kapal dan 10 diantaranya berasal dari Indonesia. Penangkapan MV Nika menorehkan prestasi tersendiri bagi Indonesia yang berhasil melakukan proses hukum terhadap salah satu kapal illegal fishing yang menjadi buruan internasional termasuk Interpol. Proses penangkapan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing atau Satgas 115 yang secara intensif berkomunikasi dengan pihak Interpol melacak pergerakan kapal ilegal tersebut. Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh perseorangan atau kapal asing pada perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan nasional maupun internasional yang berlaku. Berdasarkan data World Economic Forum yang dikeluarkan pada tahun 2019, diperkirakan dunia telah kehilangan sebesar 11 hingga 26 juta ton ikan atau setara dengan 10 hingga 23,5 miliar US dollar setiap tahunnya akibat tindakan IUU fishing. Bahkan tak hanya itu, IUU fishing juga telah menyebabkan potensi terjadinya praktik kerja paksa dan perbudakan modern hingga mencapai 53% pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada tanggal 12 Juli tahun 2019 pukul 8:19 waktu Indonesia Barat, kapal pengawas perikanan Ditjen PSDKP Orka 02 dan Orka 03 melakukan operasi pengawasan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Ketika sampai pada titik koordinat yang dituju, kapal pengawas Orka 02 dan Orka 03 melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap satu unit kapal asing yang diduga melakukan pelayaran tanpa izin di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dengan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka. Pada saat itu, Kapten Ma'ruf, nahkoda kapal pengawas Orka 03, adalah nahkoda yang memimpin dan melakukan pencegatan serta penangkapan terhadap kapal MV Nika. Ya, jadi begitu kami menerima update posisi dari Interpol bahwa kapal MV Nika sudah memasuki perairan ZEE di Aceh. Mereka coba bermanuver untuk menghindari Sabang karena di Sabang ada aparat lain seperti Angkatan Laut ya. Jadi coba menghindari pantauan radar di Sabang. Kemudian kami bergerak dari Batam menuju Selat Malaka dan kemudian kami coba stay di perairan Lok Sumawe sambil menunggu update TENS dari Interpol. Kemudian kami melakukan pencegatan di utara Lok Sumawe. Memantau dari jam 12 malam pada tanggal 11 Juli 2019 itu.
kami rencanakan akan melakukan pencegatan di pagi hari, karena pencegatan di malam hari atau intercept di malam hari cukup riskan, cukup beresiko. Jadi kami rencanakan pada tanggal 12 pagi sesuai dengan titik yang kami perkirakan, dan akhirnya Invenica betul menuju Selat Malaka. Kemudian kami Orca 3 dengan KP Orca 2 melakukan panggilan kepada Invenica dengan menggunakan radio, dengan pengeras suara klakson dari kapal. Invenica berhenti dan kami berhasil merapat. Jadi perlawanan berarti dari kapal itu tidak ada saat pengejaran. Hanya saja pada saat kami melakukan pemeriksaan, mereka mencoba mengelak dan bertanya apa kesalahan kami. Dan melakukan pemeriksaan bahwa kapal ini memang harus segera dibawa ke darat dulu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di kapal itu ada beberapa alat tangkap seperti pelampung ataupun alat tangkap krep itu. Tapi begitu kami ini, alat-alat itu sudah banyak berkurang. Sudah tidak ada, bahkan informasinya sudah dibuang di tengah laut sebelum memasuki perairan kita. Suatu pertanyaan besar di benak kita semua. Sebenarnya apa yang dilakukan kapal Invenica sehingga menjadi buruan internasional? Invenica ini di dalam identifikasinya adalah general kargo, jadi cargo ship. Nah, sementara dengan kamuflase dia cargo ship, dia melintas di berbagai perairan, termasuk di perairan Indonesia. Почему ловушки? Почему ловушки? Это снабжение китайского судна. Я должен отдать эти ловушки на китайские судна. Да, транспорт, мы не ловим ни хера. В данной ситуации это транспортное судно. Транспортировать это мороженую рыбу, замороженную рыбу там разную все. Даже яблоки замороженные, пожалуйста. Не работает. Kapal Invenica pada saat tertangkap dinahkodai oleh Starkov Yevgeny, warga berkebangsaan Rusia. Banyak penyangkalan yang dilakukan oleh Starkov dalam kasus ini. Dia tidak pernah menyerah untuk menyatakan tidak bersalah. Namun demikian, yang menjadi patokan bukanlah pernyataan Starkov, melainkan pembuktian di persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penyidikan tindak pidana perikanan terhadap Invenica di Indonesia dilaksanakan oleh PPNS Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPNS Perikanan sendiri singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan. Kita lihat di dalam regulasi yang ada di Undang-Undang Perikanan, itu tindak pidana itu dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Jadi kalau kita lihat pelanggaran atau kejahatan dalam tindak pidana perikanan itu menyangkut apakah itu terkait dengan penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, ataupun distribusi. Itu kalau dilihat terkait dengan pelanggaran, apakah itu masalah perizinannya nggak lengkap gitu kan, atau terjadinya pencemaran, atau menggunakan alat tangkap yang dilarang, kemudian juga distribusi seperti BBL yang terkait dengan penyeludupan, itu bisa dikatakan sebagai contoh-contoh tindak pidana di bidang perikanan. Untuk penyidikan tindak pidana perikanan, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Perikanan pasal 73, itu ada 3 instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan, yaitu PPNS Perikanan, kemudian penyidik perwira TNI Angkatan Laut, dan juga dari penyidik Polri. Itu punya kewenangan. PPNS Perikanan itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang perikanan. Itu mereka salah satu syaratnya itu adalah harus melakukan pendidikan dulu diklat di Barreskrim Polri. Kemudian nanti mereka akan diangkat sumpahnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Setelah mereka disumpah, dilantik, baru mereka bisa melakukan penyidikan di bidang perikanan. Salah satu penyidik MV Nika adalah Pak Samsu, seorang PPNS Perikanan yang telah mengemban tugasnya sebagai PPNS selama 12 tahun. Penyidikan dimulai sejak diterbitkan surat perintah penyidikan. Setelah ditemukan 2 alat bukti lebih sebagaimana KUHP pasal 184, maka bisa direkomendasikan kasus seperti MV Nika ini dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Ya, jadi pertama-tama kita kan memang dapat data dari Interpol bahwasanya si MV Nika ini melakukan penangkapan ilegal di beberapa negara gitu ya. Kemudian begitu dapat memo bahwasanya dia akan melintas ke Selat Malaka di perairan kita, maka Menteri Kelautan dan Perikanan mengerahkan 3 kapal untuk melakukan penangkapan. MV Nika ini pada tanggal 12 Juli 2019, pemerintah Panama melalui Otoritas Sumber Daya Perikanan secara resmi telah meminta bantuan dan kerjasama termasuk kegiatan penanganan pada pemerintah Republik Indonesia. Ada surat permohonan dari pemerintah Panama kepada pemerintah Indonesia untuk bisa menghentikan memeriksa MV Nika itu. Kemudian dalam melakukan kejahatan, mereka menggunakan berbagai perusahaan yang berdomisili di Rusia, di Hong Kong, kemudian Korea Selatan, dan telah dijatuhi hukuman karena melakukan pemalsuan dokumen. Tidak menaruh alat tangkapnya di dalam palka, itu bukan kami awal yang bisa kami segera bawa ad hoc dan kawal untuk menuju ke Pangkalan Batam ini, lalu kami serahkan ke penyidik. Tercatat bahwa ada beberapa tubuh, hampir 180 lebih, masih berada di atas palka. Nah, itulah yang membuat MV Nika ini terkena sanksi, ibaratnya ancaman pelanggaran terkait dengan Undang-Undang Perikanan di Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh MV Nika ini memang sudah memenuhi unsur terjadinya tindak pidana perikanan, di mana dugaan pelanggarannya yaitu adanya palka yang terbuka, kemudian adanya memasukkan Certificate of Registration di Panama, terus kemudian melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan atau transshipment di wilayah Indonesia. Nah, serangkaian tindakan penyidikan seperti penggeledahan, penyitaan, penyegelan, ya, hingga proses pemeriksaan BAP pro justisia itu dilakukan atas dasar diterbitkannya surat perintah penyidikan oleh Kepala UPT Pangkalan PSDKP Batam selaku penyidik, sehingga teman-teman penyidik melakukan serangkaian kegiatan itu secara yuridis hingga proses pengiriman tahap 1 ke kejaksaan. Ya, pihak Interpol juga memberikan data berupa data informasi terkait dengan tracking ICE, kemudian mengenai struktur konstruksinya MV Nika itu sendiri. Lalu datang ke Batam juga personel dari Interpolnya untuk melakukan pemeriksaan bersama dengan teman-teman penyidik. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, tidak dapat dipungkiri bahwa track record MV Nika sudah demikian meresahkan di berbagai negara, sehingga Interpol sampai mengeluarkan purple notice untuk MV Nika. MV Nika ditangkap dengan modus operandi yang berkedok sebagai kapal yang membawa muatan kargo. Namun sebenarnya kapal MV Nika adalah kapal perikanan yang fokus menangkap king crab.
Kapal berukuran 750 gross ton tersebut diduga melanggar pasal 97 ayat 1, Jungto pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perikanan. Penuntut umum sangat luar biasa dalam membackup dari sisi kelengkapan formil atau kelengkapan dari sisi material berkas perkaranya, karena memang tidak hanya sebelum berkas ini tiba ke sana, sejak pra penuntutan pun mereka sudah hadir. Bagaimana materi-materi pertanyaan yang harus ditambahkan, kemudian barang bukti yang harus dilengkapi, seperti itu sebelum tahap 1 pun kirimkan berkas itu ke kejaksaan, mereka sudah hadir. Dari proses pemeriksaan, dari awalnya dari pengawas perikanan melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu dengan melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan fisik kapal dan perlengkapannya, kemudian muatan, lalu alat tangkap di atas kapal, selanjutnya pemeriksaan dokumen dan sebagainya. Ditemukan beberapa alat bukti. Selanjutnya kapal membawa kru warga negara Rusia 18 orang dan dari Indonesia 10 orang. Dalam kasus MV Nika ini tidak hanya tindak pidana perikanan yang ditemukan, tetapi juga tindak pidana perdagangan orang, yaitu perbudakan modern yang menimpa para tenaga kerja di atas kapal. Untuk kasus Nika ini, selain kasus tindak pidana perikanan, ternyata dalam hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan ditemukan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana kita ketahui, di kapal ini ada beberapa pekerja termasuk dari Indonesia yang hak-hak mereka itu tidak dipenuhi oleh pemberi kerja yang ada di kapal MV Nika. Sehingga ini nanti ada TPPO, unsur TPPO-nya disidik oleh Baharkam dan unsur TPP-nya disidik oleh PPNS Perikanan. Dinda, yang pada saat itu menjadi petugas penanganan barang bukti yang membantu penyidik, menjelaskan apa saja barang bukti yang ditemukan pada MV Nika. Dugaan kita ini adalah ruangan processing dan di dalam juga terdapat alat tangkap bubu. Jenis bubu yang ada di kapal Nika ini adalah bubu oseanik. Ini adalah salah satu ruang lambung kapal. Lambung kapal terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah ruang processing depan dan sekaligus merupakan tempat penyimpanan alat tangkap. Ini adalah 3 alat tangkap yang diduga siap pakai untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Ini ada di atas ini ada 3 alat tangkap bubu oseanik, dan di bawah ini ada terdapat kurang lebih 168 bubu seperti ini. Ikan tangkapan tujuan utama dari alat tangkap ini adalah king crab. King crab yang seperti yang kita ketahui adalah salah satu makanan laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini adalah palka bagian depan pada bulan Juli 2019. Di dalam ini masih terdapat banyak ikan dengan dugaan ini ikan umpan yang digunakan sebagai umpan untuk alat tangkap bubu. Selain daripada alat tangkap bubu, yaitu alat bantu penangkapan ikan dengan alat penangkapan kepiting,
buku itu seperti line hauler, kemudian alat perlengkapan navigasi berupa GPS, Finder, kemudian radionya juga kita lakukan, penyidik lakukan penyitaan. Kemudian ada beberapa dokumen MV Nika juga yang meliputi dokumen itu juga terkait dengan fisik kapal, selanjutnya juga mengenai identitas perusahaan dan sebagainya. Lalu daftar kru itu juga semua disita untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh nahkoda MV Nika, karena sangat jelas sekali bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Perikanan subjek hukum yang dikenakan terkait dengan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka itu adalah nahkoda, sehingga nahkoda dalam hal ini Starkov ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan pelanggaran di ZTE, terutama di WPP 571 Selat Malaka itu tanpa menyimpan alat penangkapan di dalam palka. Di sini sudah terpampang nyata apa yang dilakukan oleh MV Nika. Bagaimana bisa di dalam kapal kargo ada sebuah pabrik yang terorganisir sedemikian rupa untuk memproses dan mengawetkan hasil tangkapan illegal fishing. Makan kepiting. Video. Oh. Begitu banyak kesalahan yang dilakukan oleh MV Nika. Bagaimana sebenarnya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh tim PPNS Perikanan dalam menyelidiki kasus ini? Keterbatasan juru bahasa di Batam, sehingga kita mesti harus meng-hire dari Jakarta yang harus berbolak-balik dari Jakarta ke Batam. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Batam yang bertugas menangani kasus MV Nika adalah Bapak Karyaso Immanuel Gord Samuel SH. Kasus MV Nika ini kita sidang di Pengadilan Negeri Khusus Perikanan di Tanjung Pinang. Mulai naik kasusnya di 2019. Untuk putusan Pengadilan Negeri Perikanan di Tanjung Pinang, amarnya menyatakan terdakwa Starkov bersalah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Untuk pasal yang dikenakan di sini diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B dan atau pasal 97 ayat 1 junto pasal 38 ayat 1 junto pasal 102 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Apalagi putusannya ini di pengadilan negeri itu kami yang bikin ketar-ketir, kapal dikembalikan. Nah, jadi makanya dari situ kami upaya hukum banding, kita menang, lalu Starkov upaya hukum dia lagi kasasi sampai akhirnya sekarang ini. Lamanya proses hukum terhadap MV Nika yang hampir memakan waktu hingga 3 tahun dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum. Starkov selama berada di pangkalan PSDKP Batam tidak dikenakan penahanan badan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS.
Starkov juga diperlakukan dengan sangat baik dan humanis. Proses hukum yang berliku dan panjang terhadap Mvenica ini pada akhirnya tuntas sudah, dengan dikeluarkannya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Maret tahun 2022. Hasil amar putusan kasasi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari terdakwa dalam hal ini Starkov. Itu artinya putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sama dengan putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding. Dalam putusan itu dinyatakan bahwa terdakwa Starkov terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing tanpa izin di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka, dan juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah. Di samping itu juga kapal Mvenica beserta alat tangkap dan peralatan komunikasi dan navigasi yang ada di dalamnya dirampas untuk negara. Kasus ini jadi tolok ukur kita, apakah kita serius akan melakukan pemberantasan di bidang e-fishing secara global. Karena kita itu kan dikenal dunia karena sifat tindakan tegas kita dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Untuk hasil putusan ini memang kita harapkan ada efek jerah sebenarnya. Jadi untuk kasus-kasus kapal ikan asing sampai sekarang pun kita memang bersikap tegas. Jadi kalau kita lihat kapal Mvenica ini termasuk berkali-kali di luar melakukan hal tersebut. Jadi paling tidak dengan kapalnya itu dirampas dan juga pengenaan denda yang cukup besar. Kita harapkan ini juga bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku illegal fishing yang masih melakukan kegiatannya di wilayah perairan negara Republik Indonesia. Sebagai bukti keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memerangi IUU Fishing, upaya KKP untuk menjerat Mvenica tidak berhenti sampai pada proses hukum di dalam negeri. Bekerja sama dengan Interpol, KKP juga melaksanakan Multinational Investigation Support Team (MIST) yang melibatkan sejumlah negara dan organisasi internasional, yaitu Panama, Australia, Amerika Serikat, dan juga CCAMLR, Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Dalam kasus Mvenica maupun kasus-kasus illegal fishing lainnya, posisi Kementerian Kelautan Perikanan sangat jelas. Kita memiliki kebijakan zero toleran terkait illegal fishing. Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam penanganan Mvenica tidak semata-mata keberhasilan Indonesia sendiri, namun merupakan kerjasama yang dibangun antara negara dan juga organisasi internasional dalam menegakkan terkait praktik illegal fishing. Kerjasama internasional dalam badan hukum tentunya sangat diharapkan dan menjadi satu keharusan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik penangkapan ilegal. Hal ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahyutrgono, yang menyatakan bahwa illegal fishing, illegal, unreported, unregulated, dirubah menjadi legal, reported, dan regulated.